Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Meisya Rahmadani dengan NIM 24314150 kelas PGMI 3D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya dapat di bab 2, yaitu tentang landasan pemikiran. Jadi landasan pemikiran itu landasan yang merupakan fondasi utama dalam suatu pengembangan sebuah program, kurikulum, atau kebijakan pendidikan. Landasan ini mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari prinsip filosofis hingga bukti empiris. Untuk memastikan bahwa rancangan tersebut relevan, berkelanjutan, dan efektif, bagian ini juga membahas 5 landasan utama, yaitu filosofis dan pedagogis, teoritis, sosiologis, yuridis, dan empiris. Jadi, landasan pemikiran pendidikan itu membentuk sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan berkembangnya potensi pada peserta didik secara holistik. Setiap landasan juga saling melengkapi dalam merancang kurikulum dan praktik pembelajaran. Selanjutnya, yang pertama yaitu landasan filosofis dan pedagogis. Landasan filosofis itu menekankan nilai-nilai dasar kehidupan manusia seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebahagiaan yang menjadi panduan utama pendidikan. Dalam filsafat pendidikan Indonesia, Pancasila merupakan acuan utama sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter bangsa. Jadi, landasan filosofis berakar pada pandangan hakikat manusia, nilai, dan tujuan pendidikan seperti idealisme, realisme, dan pragmatisme untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis yaitu landasan ini melengkapi dengan prinsip-prinsip pengajaran yang efektif seperti student-centered learning dari John Dewey yang memandang anak sebagai pusat proses belajar melalui pengalaman nyata. Di Indonesia, pendekatan pedagogis ini terintegrasi dalam kurikulum Merdeka yang menekankan diferensiasi pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman siswa. Jadi, landasan pedagogis itu menekankan proses pengajaran yang holistik, aktif, relatif, reflektif, dan bermakna. Seperti pendekatan pembelajaran yang mendalam yang mengintegrasikan spiritual, intelektual, dan juga sosial. Selanjutnya yaitu ada landasan teoritis. Landasan teoritis bersumber dari konsep-konsep ilmiah yang telah teruji, seperti teori behaviorisme R.F. Skinner yang menjelaskan pembelajaran melalui penguatan stimulus respons atau konstruktivisme Jean Piaget yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik. Teori multi-level intelligence Howard Gardner menambahkan dimensi bahwa kecerdasan tidak tinggal melainkan beragam, linguistik, logis, matematik, spesialis, dan lain-lain, sehingga kurikulum harus holistik. Teori ini juga diadaptasi dalam pengembangan kurikulum nasional, seperti teori belajar konstruktivisme dalam kurikulum 2013 yang digunakan oleh kurikulum Merdeka. Landasan ini memberikan kerangka rasional untuk desain pembelajaran, memastikan metode yang digunakan berbasis bukti ilmiah. Jadi, landasan teoritis itu landasan yang bersumber dari teori pendidikan seperti perkembangan kognitif, behaviorisme, atau konstruktivisme. Untuk mendukung strategi belajar yang efektif, teori ini meningkatkan motivasi intrinsik melalui inquiry, kolaborasi, dan refleksi yang menghasilkan peserta didik cerdas dan juga mandiri. Selanjutnya yaitu ada landasan sosiologis. Jadi, landasan sosiologis mempertimbangkan konteks sosial dalam masyarakat, termasuk norma, budaya, dan dinamika kelompok. Emile Durkheim menekankan bahwa pendidikan sebagai alat integrasi sosial, sementara pendidikan sebagai
Sementara Pierre Bourdieu membahas reproduksi kelas sosial melalui pendidikan. Di Indonesia, ini relevan dengan keragaman etnis, agama, dan juga ekonomi, di mana pendidikan itu harus memperkuat persatuan nasional sebagaimana dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, landasan sosiologis yaitu landasan yang memandang pendidikan sebagai cerminan masyarakat dan budaya, menyesuaikan dengan dinamika sosial untuk membentuk warga negara yang adaptif, pendidikan yang harus selaras dengan norma sosial, kebutuhan komunitas, dan transformasi budaya bangsa. Selanjutnya yaitu ada landasan yuridis. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengikat, memastikan legalitas dan akuntabilitas di Indonesia. Fondasi utama adalah Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat 1-5 yang mewajibkan pendidikan wajib, dasar, gratis, dan merdeka. Landasan ini juga mencakup konvensi internasional seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia pada PBB 1948 dan Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi Indonesia. Jadi, landasan ini landasan yang didasarkan pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pengembangan potensi spiritual, moral, intelektual, dan juga sosial. Yang terakhir yaitu ada landasan empiris. Landasan empiris yaitu landasan yang mengandalkan data dan penelitian lapangan untuk validasi. Data empiris dari studi longitudinal seperti RISE Programming menyoroti dampak investasi dini pada prestasi jangka panjang. Metode seperti survei, observasi, dan analisis statistik, misalnya regresi linear untuk mengukur efektivitas metode pembelajaran. Jadi, landasan empiris itu yaitu landasan yang mengandalkan dalam data penelitian, pengalaman lapangan, dan juga bukti ilmiah seperti evaluasi program pendidikan yang sebelumnya.